أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah perumpamaan, permainan dan senda gurau. Perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Kemudian akhirat ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah amma ba'du. Apa kabar pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Senang sekali berjumpa lagi pada hari ini dengan saya tentunya Mutia Rifa dalam acara kesayangan kita semua, Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Nah pemirsa, pada hari ini kita kehadiran narasumber yang insya Allah akan mengisi tausiah pada hari ini, yaitu Ustadz Kiai Haji Khairul Hidayat. Langsung saja kita sapa terlebih dahulu sebelum kita membahas suatu tema. Assalamualaikum Pak Kiai. Apa kabar? Alhamdulillah, saya juga sehat ya. Keluarga juga sehat ya? Alhamdulillah. Nah Pak Kiai, kita juga seperti biasanya kehadiran para ikhwan yang sudah hadir di studio untuk memenuhi di studio ini. Assalamualaikum para akhi di sini. Apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Sudah siap kita mengkaji bersama Pak Heril? Siap ya. Oke Pak Kiai, langsung saja nih ya. Sebelum kita membahas suatu tema, kita saksikan terlebih dahulu video tayangan berikut. Pemirsa Curahan Kolbu, dunia adalah salah satu tahap dari perjalanan hidup kita menuju kampung halaman yang sebenarnya, yaitu akhirat. Negeri akhirat, negeri yang mungkin bagi sebagian orang dianggap sebagai negeri khayalan atau negeri ilusi, negeri yang mungkin telah dilupakan oleh kebanyakan manusia. Manusia memang memiliki kecenderungan menyukai hal-hal yang sifatnya kontan, sehingga karena akhirat dianggap sebagai suatu hal yang nan jauh di sana, maka mudah terlupa. Apalagi banyak nikmat dunia yang sudah kita rasakan. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jadilah engkau di dunia ini seolah-olah orang asing atau orang yang sedang melewati jalan musafir." Hadis riwayat Bukhari. Jika kita benar mau merenung, maka kita akan mendapati bahwa sebenarnya kita itu selayaknya seorang musafir yang saat ini sedang melewati suatu tempat yang bernama dunia. Karena kita hanya lewat, tentunya kita tidak kekal di dunia, bahkan hanya sementara.
Dunia memang hijau, gemerlap dan mempesona. Namun itu hanya fata morgana alias kesenangan yang sementara. Dalam surat Al-Imran ayat 185 dijelaskan, dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ya, memperdayakan bagi orang yang tertipu dan hanyut olehnya. Pemirsa curahan kolbu, jadilah kita hamba Allah yang cerdas, yang bisa menjadikan dunia ini untuk meraih kebahagiaan di negeri asli kita, negeri akhirat. Wallahu alam. Pada episode hari ini, curahan kolbu akan membahas nikmat dunia hanya sementara. Baik, pemirsa curahan kolbu, sudah kita saksikan tadi videonya, dan para akhi di sini ya, kita sudah rasakan nikmat dunia juga ya yang Allah telah kasih kepada kita. Betul begitu ya Pak Kiai ya. Dan banyak sekali nih pemirsa di rumah yang kita rasakan bahwa dunia akhirat adalah yang kekal dan abadi. Namun kita rasakan banyak sekali orang menganggap bahwa dunia itu adalah abadi gitu ya. Nah, bagaimana arti nikmat sebenarnya nih Pak Kiai dalam Islam? Sebelumnya mungkin sapa terlebih dahulu pemirsa yang ada di rumah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin habibir rahman adada ma yakunu wa qad kan. Pemirsa curahan kalbu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang permasalahan nikmat dunia itu cuma sebentar, kita pahami dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid ayat 50, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ib." Ketahuilah olehmu bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, walahu, senda gurau, wazinah, dan hiasan, watakathurun bainakum dan watafakurun bainakum, dan saling merasa bangga di antara kalian, watakathurun fil amwali wal aulad, dan saling memperbanyak di antara kalian harta dan anak. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengakhiri dalam firman-Nya itu, "Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Jadi apa yang ada di alam dunia itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu cuma sekedar permainan, senda gurau, hiasan. Tak ubahnya ketika kita bermain di alam dunia kemudian selesai. Tak ubahnya anak-anak bermain kemudian selesai. Yang tadinya baru terlahir, kemudian besar, kemudian masa dewasa, kemudian tahu-taunya diambil umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah dunia yang dikatakan ad-dunya galilah, dunia cuma sekedar sesaat. Jadi kalau misalnya dunia cuma sekedar sesaat, jadikan dunia kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang tertipu dengan dunia, yang kalau misalnya dalam sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia itu pangkal dari berbagai macam kesalahan. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan, kalau cinta dunia itu adalah pangkal dari berbagai macam kesalahan, berarti bughdud dunya ra'su kulli hasanah. Berarti ketika benci kepada dunia itu adalah pangkal dari segala bentuk kebaikan. Kita jadikan dunia ini cuma sekedar sarana kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita jaga untuk ibadah, karena itu semuanya merupakan pemberian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan menjadi harta dan anak-anak kalian lupa untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau dalam firman Allah dalam surah berikutnya lagi, bahwa innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya saja amwalukum, harta-harta kalian, wa auladukum, dan anak-anak kalian itu merupakan cuma fitnah. Artinya titipan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Jaga titipan tersebut untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita hidup di alam dunia, kita tidak selama-lamanya. Tidak abadi, kita hidup di alam dunia untuk persiapan kita untuk berada di akhirat kelak. Orang yang menjadikan dunia itu merupakan sawah ladangnya, maka dia bakal nanti panen, nanti kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa taala
menghendaki hambanya untuk berada dalam jalurnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga nih ketika ternyata kita hidup dan dimati itu dibangunkan oleh Allah itu sebenarnya 2 kali ya Pak Kiai. Yang kita dimatikan dulu lalu dihidupkan, dimatikan lalu dihidupkan kembali. Betul kan ya? Betul. Dan pemirsa di rumah, kenikmatan juga tidak hanya dirasakan di dunia namun di akhirat juga, betul ya Pak Kiai? Dan akhirat abadi selama-lamanya. Betul sekali. Nanti kita akan lanjutkan kembali ya mengenai nikmat dunia hanya sementara. Tetap bersama kami. Bagi Anda yang ingin bertanya, Anda dapat menghubungi kami ke nomor layanan telepon interaktif 021-630-7303 atau SMS interaktif ke nomor 0857-81752616. Sesaat lagi kami akan kembali tetap di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Kembali lagi bersama kami di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Pada kesempatan kali ini kami membuka layanan telepon interaktif bagi Anda yang ingin bertanya maupun curhat langsung bersama Pak Khairul Hidayat, Pak Uspak Kiai ke nomor 021-630-7303 atau SMS interaktif ke nomor 0857-8175-2616. Anda juga dapat mention ke Twitter kami di @cekolbuin_TV. Bagi Anda yang baru bergabung, tema kita pada hari ini yaitu nikmatnya dunia hanya sementara. Langsung saja nih saya bertanya kepada Ahi di sini yang ingin bertanya langsung pada Pak Kiai ini. Siapa mungkin yang ingin bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulki Ulumuddin dari Majelis Ta'lim Sulhul Majami. Saya ingin bertanya Pak Kiai, banyak kita mendengar kata-kata istidraj. Dan itu banyak versi, antara lain itu mengatakan istidraj ini gini. Dan yang ingin saya pertanyakan yaitu, apa itu makna dari istidraj itu Pak Kiai? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih. Makna istidraj dikatakan oleh ulama dalam syariat. Itu istidraj itu pengambulan tetapi tidak diridhoi. Pengambulan tetapi tidak diridhoi. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak diridhoi. Seperti ada orang tidak sholat, tidak beribadah, dia minta kepada Allah, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan katsira. Misalnya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia minta kaya. Tapi dia sendiri sholat tidak, ibadah tidak, ngaji enggak. Semuanya tidak dijalankan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah beri, itu adalah istidraj. Jadi Allah memberi Allah tidak dengan ridhanya. Jadi kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala memberi tidak dengan ridhonya, di situ tidak ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba yang sering minta kepada Allah tetapi dia tidak melakukan ibadah, bisa jadi dapat tetapi kenikmatannya tidak abadi, sesaat. Bisa jadi dia dapat langsung duit bermiliar-miliar atau bertriliun-triliun, tapi setelah itu maksiat. Duit yang banyak bukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi akhirnya banyak maksiat. Nauzubillah min dzalik, akhirnya istrinya selingkuh. Nanti anak-anaknya main dengan narkoba, seluruhnya akhirnya dijadikan maksiat seluruhnya dari harta yang dia miliki. Maka dari itu ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala penuh dengan keikhlasan, bahkan dalam sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu al-afiyah, mintalah engkau kepada Allah al-afiyah. Al-afiyah itu artinya sehat, mudah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Mungkin sudah terjawab oleh Pak Kiai. Langsung saja sudah ada pemirsa di rumah yang ingin bertanya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Di Jakarta. Iya, langsung saja Bapak pertanyaannya. Saya ingin tanya Pak Ustadz Kiai. Iya Pak. Iya. Saya divonis penyakit yang cukup kronis. Iya. Tidak dapat disembuhkan. Iya. Kecuali dikontrol dan dikendalikan.
Iya. Nah, sebentar lagi menjelang bulan puasa, Ustaz. Iya. Saya tidak dapat mengikuti puasa. Iya. Apa yang harus saya lakukan, denda apa yang harus saya bayar, dan kemudian bagaimana cara melakukannya? Apakah setiap hari satu hari atau bisa diawali dari awal satu bulan langsung? Baik. Iya. Iya. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Bapak yang bertanya ketika memang udah divonis dengan dokter, hari ini insya Allah Allah sembuhkan. Amin. Jadi ada dalam salah satu kitab yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, dalam satu kitabnya itu Ugudul Jain. Di awal-awal kitab itu beliau mengatakan ada ulama sudah divonis oleh dokter bahwa sebentar lagi bakal meninggal. Hari ini bakal meninggal. Sudah betul-betul divonis karena memang penyakitnya luar biasa dahsyat. Rupa-rupanya beliau gundah juga. Padahal ini seorang ulama. Ketika membaca hadis baginda Rasulullah Muhammad SAW, itu di antara makna kalam dari baginda Rasulullah, mendawa ma'alal basmalah, barang siapa yang merutinitaskan baca bismillah, maka Allah Subhanahu wa taala bakal memberikan kesembuhan buatnya. Pagi, siang, sore, malamnya baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Itu tanpa jumlah bilangan yang terduga-duga. Dia perbanyak membaca bismillah. Yuksir minal basmalah. Dia perbanyak baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Rupa-rupanya di waktu yang sudah divonis oleh dokter-dokter seluruhnya bahwa ulama tersebut bakal meninggal dunia, rupanya Allah memberikan panjang umur dengan keberkahan bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau misalnya ada memang pertanyaan bagaimana kalau misalnya orang sakit di bulan suci Ramadan, itu kalau misalnya pertanyaan seperti itu, kalau misalnya sakit, kan ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala kalau misalnya sakit itu ada qadanya. Iya. Gitu. Kalau misalnya sakit yang kemungkinan bakal sembuh, kalau misalnya sehari dia tidak puasa di bulan suci Ramadan, maka bakal diqadha di luar Ramadan 1 hari. Kalau misalnya 2 hari, maka 2 hari. Tapi kalau misalnya kira-kira penyakitnya yang tidak memungkinkan sembuh, itu dia punya penyakit tetapi tidak memungkinkan sembuh, mereka para ulama-ulama fikih mengatakan maka dibayar fidyahnya. Itu. Jadi dibayar fidyahnya, sunnahnya ketika sudah terbenam matahari mulai bayar fidyah. Bayar fidyah dalam menurut mazhab kita Imam Syafi'i, kalau misalnya 1 hari dia tidak melakukan ibadah Ramadan, berarti 1 kilogram menurut makanan pokok. Gitu. Kalau kita masyarakat Indonesia adalah nasi, maka 1 kilogram beras. Ini kalau menurut kita mazhab Imam Syafi'i. Menurut mazhab yang lain seperti Al-Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas, itu dengan uang. Ya. Itu dengan mal, dengan harta yang diberikan. Kira-kira kalau misalnya harga 1 kilogram 1 liter beras. 1 liter beras berapa harganya? Ada yang 12.000 atau mungkin 13.000, maka diuangkan seperti itu. Untuk menurut mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Kalau kita masyarakat Indonesia kan kebanyakan gitu, kita adalah bermadzhabkan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Baik, seperti itu ya Bapak. Alhamdulillah tadi di Jakarta sudah terjawab oleh Pak Kiai. Kembali kepada tema mengenai nikmat dunia hanya sementara nih Pak Kiai. Nikmat apa saja sih yang kita sepelekan khususnya kepada umat manusia yang memang itu benar-benar nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada nikmat yang disepelekan oleh hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat sehat. Di mana maghbunun fihi katsir minan nas, tertipu kebanyakan manusia, as-sihah wal faragh. Nikmatan, ada 2 nikmat yang kebanyakan manusia itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat dan nikmat dia mempunyai ada waktu. Nikmat sehat dia tidak jalankan sehatnya itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sakit baru ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah kita, kemarin kemana? Lagi sehat kok nggak ibadah, tapi giliran sakit dia lupa. Gitu. Baik, nanti kita akan lanjutkan ya. Mohon maaf ya Pak Kiai, kita terpotong karena sudah ada pemirsa yang ingin bertanya. Halo, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana Ibu? Dengan Ibu Ima. Ibu Ima di mana? Di Pandeglang. Iya, Ibu Ima di Pandeglang, langsung saja pertanyaannya. Ya, maaf ya Mbak kalau misalkan di luar tema. Baik, langsung saja nggak apa-apa. Ini bagaimana caranya menghadapi pemimpin yang zalim terhadap kita, artinya dia tidak
rata gitu atau tidak adil kepada kita gitu. Dari segi pekerjaan misalkan yang sering tidak hadir atau gimana gitu dapat penilaiannya bagus, sedangkan misalkan yang kerjanya ya misalkan rajin atau gimana gitu, jadi seolah-olah tidak dianggap. Baik, ya itu saja Ibu Ima pertanyaannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Kiai langsung dijawab ya mengenai gaji yang tidak adil. Aduh, seperti apa itu Pak Kiai? U'tul ajira qablan yajifa arag. Qablan yajifa arag. Dalam sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan karyawan upahnya, bahkan dikatakan sebelum keringatnya menjadi goblaan yajifa aragus, sebelum kering keringat. Artinya betapa luar biasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petua, memberikan ajaran kepada umat ini tidak boleh sewena-wena kepada karyawan atau karyawati. Betul. Jadi orang yang berlaku zalim kepada karyawannya, berlaku zalim kepada bawahannya, nanti di hari akhirat kelak tidak bakal memandang mukanya Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan ketika dia dibangkitkan dari kuburnya Allah Subhanahu wa taala, dia dalam keadaan a'ma, dalam keadaan buta. Padahal di alam dunia bisa jadi dia dalam keadaan melek. Tapi lantaran dia suka zalim, orang yang melakukan kezaliman kemudian dia belum taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia meninggal dunia dalam keadaan naudzubillah min dzalik su'ul khatimah. Jadi kalau kita, bagaimana ketika kita dizalimi? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang yang menzalimi tersebut sadar dan insaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam sabda Rasulullah pula, ittaqu da'watal madzlum. Takutlah engkau kepada doa orang yang terzalimi. Karena lianna da'watal mazlum mustajab, karena doa orang-orang terzalimi itu mustajab. Jadi kalau misalnya kita dizalimi dengan permasalahan gaji contohnya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat yang memberikan rezeki kan Allah Subhanahu wa taala. Kita ketok pintunya Allah Subhanahu wa taala, kita bangun malam, kita sholat tahajud, duha kita perbanyak, kemudian sholat sunnah kita perbanyak. Andaikan dari tempat ini kita tidak dapat, tetapi kan Allah Subhanahu wa taala Maha memberi rezeki. Wal mu'ti, dia Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi. Wal ghani, dia Allah Subhanahu wa taala yang Maha kaya. Bagaimana al-waqiah kita setiap hari? Kalau misalnya dalam sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang rutin membaca surah Al-Waqiah, dia enggak bakal hidupnya dalam keadaan miskin. Enggak, lam yusibhu fa'aga, lam tuzibhu fa'aga. Orang yang kalau sering membaca surah Al-Waqiah, kemudian juga orang yang membaca salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, bakal dimudahkan dia punya rezeki. Jadi kalau misalnya kita terzalimi, kita ridha. Karena memang ini izin Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk keadaan yang kita dapati, yang sekarang kita dapati, yang akan kita dapati, itu semuanya izin yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita melihat seperti itu, kita nikmat dong hidup di alam dunia. Kenapa kita harus melakukan seperti ini, seperti itu? Kan ini udah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Orang cinta kepada kita emang udah kehendak Allah. Orang benci kepada kita itu kan kehendak dari Allah. Bahkan dalam sabda Rasulullah, az-zahada, zuhud di alam dunia, az-zahadatu fid dunya turihil qalba wal badan. Orang yang bisa hidup di alam dunia itu bisa membuat ketenangan hati dan badan. Zuhud. Kita terzalimi, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita tenang. Badan kita pun tenang. Kita enggak memikirkan apa-apa. Tapi kalau waraghbatu fid dunya, tetapi kalau orang cinta dengan dunia, apalagi dia heboh dengan dunia, pokoknya harus dapat ini, pokoknya harus dapat uang, harus dapat jabatan, uang. Pikirannya di dalam hatinya itu semuanya jabatan dan uang. Harta harus saya dapetin. Tapi kita enggak tahu bahwa di balik itu semuanya ada hikmah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tuksirul hamma wal hazan. Itu dalam sabda Rasulullah memperbanyak stres dan memperbanyak duka cita. Jadi kalau kita kembali kepada Allah, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hati kita tenang. Kita bercurahan kalbu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bercurahan kalbu kepada Allah. Jadi hakikat curahan kalbu kita hanya kepada Allah. Memang sebabnya sama kita yang ada di studio sini.
tetapi hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Baik, mengenai tentang tema kita nih ya, Pak Ustadz, tadi selain nikmat sehat itu yang diberikan kepada Allah, nikmat apa saja nih yang Ya, yang kedua itu adalah nikmatul faragh, nikmat dia mempunyai waktu. Oke. Ya, ketika dia udah kedatangan malaikat Azrail alaihi salatu wassalam, dia dalam keadaan sibuk. Udah nunggu ketika dia dalam keadaan sakaratul maut. Lihat berapa banyak orang dalam keadaan sakaratul maut, bahkan 1 bulan sebelum dia meninggal dunia dia udah mendapatkan sakaratul maut. Dahsyatnya menjelang kematian. Dia berada di atas tempat tidur, dia tidak makan, dia tidak minum, dia sakit, bahkan dia guling-gulingan ke kanan dan ke kiri, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Betapa luar biasa dahsyatnya dalam keadaan sakaratul maut. Baik. Jadi ketika waktu dalam keadaan kosong, waktu dalam keadaan sehat, kita jadikan ini semuanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita akan lanjutkan kembali ya Pak Kiai karena sudah ada pemirsa yang ingin bertanya kembali. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Baik, terputus ya. Ya, oke, kita lanjutkan kembali ya Pak Kiai yang mengenai nikmat kedua itu yaitu waktu. Nah, ada lagi selain waktu, sehat. Ada lagi nggak, Pak? Sehat, waktu, kemudian juga masa muda kita, di mana Iya, masa muda kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, irtanim khamsan qabla khamsin. Jaga waktu 5 sebelum datang waktu 5. Di antaranya syababaka qabla haramika, masa muda engkau sebelum masa tua. Masa muda masa yang paling enak untuk kita mengkaji ilmunya Allah. Masa muda masa kita berkarya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan dalam satu riwayat kalau misalnya masa muda dia dekat dengan Allah, di usia 40 tahun dia udah merasa nikmat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum 40 tahun dia udah merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kelezatan. Jadi bukanlah yang disebut dengan tua itu tua secara hakikat umur. Fisik, tua hakikat dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi anak muda umurnya baru belasan tahun atau baru 20-30 tahun dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hakikat tua, mandiri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa muda kamu sebelum masa tua kamu. Berapa banyak orang masa muda terhipnotis dengan dunia. Betul. Dia bermain-main dengan narkoba, bermain-main dengan perempuan, bermain-main dengan dunia-dunia, gajian-gajian, dia lupa. Setiap harinya dia kerja, dia tidak tahu kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi, siang, sore, malam kerja, cari karir, silakan. Tapi usia engkau kan milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan kan usia engkau. Diri engkau sendiri bukan engkau yang memiliki, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kalian. Bisa jadi engkau ketika menghitung duit dengan banyaknya, tahu-tahu Allah Subhanahu wa taala ambil ajal engkau. Siapa yang nyana, siapa yang nyangka? Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Allah Subhanahu wa taala yang maha berkehendak. Ketika Allah Subhanahu wa taala maha berkehendak, jangankan yang tua, yang muda, yang belum dilahirkan saja udah banyak diambil rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Syababaka qabla haramika wa ghinaka qabla fagrika, masa kaya engkau sebelum masa miskin engkau. Bahwa di alam dunia ini bagaikan kehidupan seperti roda pedati, bisa jadi di atas, bisa jadi di bawah. Giliran dia kaya, dia lupa kepada Allah, tidak bersedekah. Dia tidak pernah bersedekah, dia lupa dengan fakir miskin, dia lupa dengan masjid, dia lupa dengan musala, dia lupa dengan majelis ta'lim, dia lupa dengan mereka para ulama, dia lupa dengan panti jompo, dia lupa dengan bersosialisasi. Dia anggap hidupnya dia sendiri. Betapa luar biasa, betapa bingungnya orang yang kalau misalnya dia meninggal dunia. Dia bisa jadi duitnya di mana-mana. Kehidupannya, boleh jadi sangat-sangat terkenal. Tetapi ketika dia meninggal dunia, tetangga pun tidak ada yang mengenalnya. Ketika dia meninggal dunia, tetangga tidak ada yang mengenal, tidak ada yang membaca doa, tidak ada yang membaca yasin, tidak ada yang membaca zikir, tidak ada yang takziah. Siapa yang membawa keranda? Kan itu semuanya harus ada sosialisasi dengan masyarakat. Siapa yang bakal menaruh jasad kita ke dalam kubur? Siapa yang mengadankan kita? Siapa yang menggali kubur kita? Kalau misalnya ketika kita dalam keadaan kaya, kita melupakan orang-orang miskin, maka kita sudah dianggap zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bakal ditanya kekayaan kita. Dari mana kita dapatkan kekayaan? Dan kemana kita dapatkan kekayaan? Minal halal atau minal haram, dari yang halal atau dari yang haram. Yang kalau misalnya kita punya kekayaan banyak saja, pemirsa sekalian, pemirsa Curahan Qalbu TV, kalau kita punya harta banyak harta yang kita dapati itu harta yang halal, itu bakal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala
bagaimana harta yang haram. Kalau yang haram itu adalah azab yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di antara nabi yang terakhir masuk surga dari kalangan mereka para nabi dan rasul itu namanya Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Sulaiman. Ya Rabb, ketika memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, kenapa aku di antara kalangan para nabi yang masuk surga belakangan? Anta ghani, engkau kaya kan Sulaiman. Engkau kaya lantaran kekayaan engkau bakal hisab. Enggak, dihisab dulu, dihitung-hitung dulu. Jadi walaupun kekayaan Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam diriwayatkan dalam satu riwayat mempunyai kerajaan 2/3 dunia. 2/3 dunia beliau miliki dan seluruhnya untuk ibadah. Dalam satu riwayat dikatakan pengawal-pengawal Nabi Allah Sulaiman makan dengan daging enak. Dengan daging enak. Diriwayatkan dalam sejarah Nabi Allah Sulaiman cuma makan dalam istilah kita ini Betawi mungkin atau dalam istilah Banten cuma makan ikan gesek doang. Nabi Sulaiman cuma makan ikan gesek, yang lainnya makan daging kambing, makan onta semuanya. Yang model seperti ini bakal dihisab oleh Allah. Bagaimana kalau misalnya ada orang kaya dia melupakan kekayaannya? Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali ya, Masya Allah. Pembahasan tema kita pada hari ini makin seru pemirsa. Bagi Anda yang ingin bertanya melalui SMS interaktif, yang nanti seperti biasanya di akhir segmen saya akan membacakannya ke nomor 0857 81752 Sesaat lagi kami akan kembali tetap di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam program Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Pada kesempatan kali ini yaitu segmen akhir di mana nanti Pak Kiai akan menyampaikan kepada kesimpulan sekaligus doa pada tema kita pada hari ini, dan saya akan membacakan SMS dari pemirsa yang sudah masuk. Baik, saya bacakan ya Pak Kiai ya. Assalamualaikum, saya Ismail Wibowo di Padurenan Cibinong. Saya ingin bertanya nih Pak Ustadz, jika saya kaya raya dan memiliki cukup uang untuk pergi haji, namun saya memilih untuk merenovasi rumah, apakah hukumnya berdosakah Pak Ustadz? Terima kasih jawabannya. Dalam syariat Islam bahwa orang yang sudah mampu, man istata'a ilaihi sabila, orang yang sudah mampu untuk berangkat haji pulang dan perginya, maka wajib dia berangkat. Jadi bahkan dalam sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada hukuman besar kalau misalnya ada orang sudah mampu untuk berangkat haji tapi dia nggak berangkat. Jadi kalau misalnya dia sudah ada harta, jangan dulu untuk renovasi rumah. Nanti kalau udah renovasi rumah, beli kontrakan. Habis beli kontrakan, beli kebun. Habis beli kebun, beli hotel. Beli hotel, beli aja sekalian gunung. Beli gunung, beli semuanya. Jadi kalau kita mau lihat hawa nafsu, itu kan nafsu. Jadi kalau misalnya kita udah punya harta yang kira-kira kita udah bisa berangkat haji, wajib kita untuk berangkat. Dan tidak boleh ditunda-tunda. Tidak boleh kita tunda untuk 1 tahun ke depan atau 2 tahun apalagi. Hari ini kita langsung store. Artinya ketika itu dalam syariatul Islam dari seluruh mazhab yang ada, imam mazhab yang ada, mewajibkan dari dalil dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, banyak sekali nih ya Pak Kiai SMS yang masuk pada hari ini. Namun sudah saatnya kita berada di ujung acara, yaitu kesimpulan sekaligus doa penutup. Silakan Pak Kiai. Pemirsa Curahan Kalbu, TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita merenungi hidup kita, semakin lama semakin kita mendekat kepada hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah tidak terasa lama kita hidup di alam dunia. Bukan berarti panjang umur. Berarti sebentar lagi kita bakal berada dalam hadirat dan pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Inna sam'a, sesungguhnya pendengar, wal basara, penglihatan, wal fu'ad, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, seluruhnya bakal dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
seluruh yang kita miliki, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, bagaimana kita jadikan amanat dan pemberian Allah untuk kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat kita milik Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita angkat kedua tangan kita. Pemirsa yang ada sekalian, seluruh jamaah kita angkat kedua tangan kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan umur-umur kita umur yang penuh dengan keberkahan. Seluruh aktivitas ibadah kita Allah terima dan seluruh hidup kita bermakna. Engkau ya Allah jadikan umur kami umur yang sangat-sangat bermanfaat, bahkan afdal min kulli syai', bahwa umur kami adalah paling istimewa daripada segala sesuatunya. Kalau misalnya dikatakan ada bahwa umur itu bagaikan emas, tetapi kami mengatakan afdal minad dhahab, bahwa umur ini lebih istimewa daripada emas, bahkan lebih daripada segala-galanya. Hidup kami di alam dunia cuma sekedar sekali ya Allah. Jadikanlah umur kami umur yang penuh dengan berkah ya Allah. Keluarga-keluarga kami ya Allah, seluruh mereka kaum muslimin muslimat, seluruh mereka yang menyaksikan curahan kalbu, Engkau sadarkan kami dan Engkau sadarkan mereka ya Allah. Jadikanlah hidup kami penuh dengan kehadiran Engkau dan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadikan kami hamba Engkau yang selalu menjalankan perintah Engkau ya Allah. Jadikanlah kami sebagai umat baginda Rasulullah untuk selalu menjalankan sunnah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Meninggalkanlah kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Jika Engkau takdirkan kami meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, jika Engkau takdirkan kami meninggal dalam keadaan buruk, rubah takdir tersebut ya Allah menjadi takdir husnul khatimah. Amin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah wal qabul. Allahumma inna nas'aluka kama sa'alaka 'abduka wa nabiyyukal mustafa. ونعوذك كما استعاذك عبدك ونبيك المصطفى اللهم إليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا لطيف يا خبير ultuf bina fima jarat bihil magadir. Ultuf bina ya Allah, lembutkanlah kami, lembutkanlah hati-hati kami ya Allah. Hati kami yang sering berbuat kasar kepada istri, kepada anak, keluarga, handai taulan seluruhnya ya Allah, lembutkanlah hati kami ya Allah. Ya Latif, ya Engkau yang maha lembut, ultuf bina, lembutkanlah hati kami, fima jarat bihil magadir, apa yang sudah terlihat lewat takdir Engkau. Ya Allah, berikanlah kami takdir yang baik ya Allah. Jadikanlah kami hamba Engkau yang selalu yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, yang selalu mendengarkan ucapan dan yang selalu mengikuti ungkapan ya hayyu ya qayyum. Birahmatika nastaghits, birahmatikal kubra 'indatil qudsiyah ya Allah. Sekarang kami berada di awal-awal bulan Sya'ban. Jadikanlah lisan kami untuk selalu bersalawat kepada Habibur Rahman wa Habibul Akwan Sayyidina Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyid waladi Adam. Ya Allah, ya Rabbah, ya Ghawthah, ya Akramal Akramin wa ya Khairan Nasirin. Bangkitkanlah kami dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari dalam kubur kami ya Allah, dan jadikanlah kami seluruhnya hamba-hamba Engkau yang ikhlas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Kiai atas waktu dan ilmunya. Terima kasih juga para majelis taklim dari Sulhul Majami yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan Curahan Kolbu dari awal sampai akhir. Tetap saksikan Curahan Kolbu dari hari Senin sampai Jumat di jam yang sama. Saya Mutia Rifa, Pak Kiai Haji Khairul Hidayat beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.